Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul The Three Stooges 2012. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dimulai dengan memperlihatkan anak-anak yang sedang bermain di sebuah halaman. Mereka semua tinggal di sebuah panti asuhan yang dirawat oleh para biarawati. Salah satu biarawati bernama Suster Mary menghampiri mereka untuk berhenti bermain karena harus mengerjakan tugas masing-masing. Awalnya anak-anak tersebut sempat menolak karena mereka masih ingin bermain. Tapi dikarenakan Suster Mary mempunyai sifat yang sedikit galak, pada akhirnya mereka semua langsung menuruti perintah tersebut. Tidak lama dari itu, datanglah sebuah mobil yang melaju kencang menuju ke area panti. Mobil itu sendiri terlihat baru saja membuang sebuah tas besar ke depan panti tersebut dan pergi setelahnya. Dan setelah diperiksa, Suster Mary malah tertinju oleh sebuah tangan anak kecil sampai-sampai dirinya harus terpental. Saat itu jugalah terbongkar sudah bahwa di dalam tas itu terdapat 3 wujud anak bayi yang memiliki penampilan cukup unik. Ketiga bayi itu sendiri terdiri dari seorang bayi berambut mangkok yang bernama Mo, bayi yang berambut keriting bernama Larry, dan juga bayi yang botak bernama Curly. Namun ternyata setelah 10 tahun berlalu, ketiga anak bayi itu harus tumbuh besar menjadi pemicu keresahan di panti tersebut. Beberapa suster juga sudah tidak mau lagi mengurusi mereka yang nakalnya sudah keterlaluan. Salah satu contohnya adalah Suster Mary yang sedang sakit gigi. Bayangkan saja, tanpa alasan yang jelas, si suster malah diikat di sebuah meja seolah-olah Suster Mary adalah pasien yang perlu penanganan. Mereka juga berencana untuk mencabut giginya Suster Mary dengan cara membiusnya terlebih dahulu. Hanya saja, biusnya bukanlah menggunakan obat, melainkan menggunakan sebuah palu yang berujung Suster Mary harus pingsan dalam seketika. Akibat perbuatan tersebut, seorang kepala suster di panti itu pun mulai menghampiri kamar mereka bertiga. Ya, walaupun pada ujungnya mereka semua bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian di saat sedang makan siang, seorang suster bernama Rosemary memberitahu kepada kepala panti bahwa akan ada pasangan suami istri yang ingin mengadopsi anak dari panti ini. Atas informasi tersebutlah, seorang suster bernama Ricardo langsung memberi saran untuk menyembunyikan anak-anak yang lain terkecuali Mo, Larry, dan juga Curly. Itu semua didasari dengan alasan karena para suster sangat ingin mereka bertiga keluar dari panti tersebut. Singkat cerita, pasangan yang dimaksud terlihat sudah tiba di panti asuhan itu. Sepasang kekasih itu terdiri dari seorang pria bernama Tuan Heather dan juga seorang perempuan bernama Nyonya Heather. Tiba-tiba muncul seorang anak lain yang bernama Teddy. Ya, mau gak mau, para suster pun pada akhirnya harus mengakui bahwa saat ini terdapat 4 orang anak. Yang tidak perlu waktu lama, keluarga Heather langsung memilih Mu untuk mereka adopsi pada saat itu. Dan di saat Mo sudah dibawa pulang, keluarga Heather ingin menetapkan hari tersebut sebagai hari ulang tahun bagi Mo seorang. Mereka meminta Mo untuk menyebutkan apapun yang sekiranya ingin dijadikan sebagai hadiah. Atas kesempatan inilah Mo langsung berkata kalau ia ingin kembali lagi ke panti demi membawa kedua saudaranya alias Larry dan juga Curly. Tapi setelah kembali ke panti, keluarga Heather ternyata tidak ingin menuruti permintaannya Mo, melainkan mereka lebih memilih Teddy untuk diadopsi menjadi anak pertama. 25 tahun berlalu, mereka diberi tugas oleh Suster Mary untuk memperbaiki sebuah lonceng. Namun entah kenapa, pekerjaan mereka sampai saat ini tidaklah kunjung selesai. Dan di saat Suster Mary menghampiri mereka ke dalam gudang, ternyata selama ini suara yang membuat seolah-olah mereka sedang sibuk hanyalah berasal dari sebuah tape recorder. Sedangkan mereka bertiga malah asik-asikan tidur di waktu kerja kayak begini. Suster Mary yang dibuat jengkel langsung membangunkan mereka dengan menjatuhkan tempat tidurnya. Mereka bertiga juga diminta untuk segera menyelesaikan tugasnya masing-masing. Tidak lama, panti asuhan mereka kedatangan seorang pendeta yang bernama Redleaf. Pendeta itu ingin bertemu dengan kepala panti untuk segera membicarakan suatu hal penting yang tidak diketahui apa maksudnya. Usut punya usut, ternyata si pendeta berniat untuk segera menyita panti asuhan ini karena sudah terlalu banyak hutang yang menumpuk. Di saat itu jugalah terlihat kalau Curly baru saja datang sambil membawa gergaji mesin yang masih menyala.
Bukannya dimatiin, dia malah ribet sendiri kayak seorang anak kecil yang gak tahu harus ngapain. Alhasil, dengan ide cemerlangnya, Carly sengaja mengikat gergaji itu hanya dengan seutas tali. Dan berujung ketika ia sedang menaiki tangga, tanpa disadari gergaji tersebut mulai memotong satu persatu anak tangga. Tidak cukup di situ, kali ini Suster Mary pun harus menjadi sasaran lagi dari keusilan ketiga anak tersebut. Sampai-sampai Suster Mary harus terkena sebuah lonceng besar yang benar-benar menimpa dirinya. Melihat suster yang pingsan, mereka langsung berniat turun untuk membantu pada saat itu. Tapi tidak lagi setelah tangga tersebut sudah cukup terbelah menjadi dua dan mereka harus terjun serta menimpa si Suster Mary. Akhirnya mereka diberitahu kalau panti asuhan itu akan ditutup karena banyaknya hutang yang sudah menumpuk. Satu-satunya cara agar panti tetap bisa dibuka adalah dengan melunasi semua hutang yang ada pada saat ini. Itu pun hanya diberi waktu selama 1 bulan tanpa adanya kompensasi sama sekali. Pada saat tersebut, Carly mulai memutuskan untuk segera pergi ke pusat kota demi mencari seseran uang. Sebagai bentuk dukungannya, mereka juga sengaja diberikan sedikit uang oleh para suster untuk modal hidup di kota besar. Setelah itulah, scene berpindah lagi kepada sepasang kekasih yang bernama Lydia dan juga Meg, yang dimana mereka berdua mempunyai niat busuk untuk membunuh suami aslinya dari Lydia. Tidak lama terdengar suara gaduh dari luar yang ternyata itu adalah Larry, Mo beserta Carly yang sedang asik mempromosikan diri mereka demi mendapatkan sebuah pekerjaan. Dari situ, Lydia sengaja datang dan menawarkan mereka bertiga sebuah pekerjaan yang katanya bisa selesai dalam 10 menit. Dan ternyata, mereka disuruh membunuh suaminya Lydia yang tidak tahu menahu akan hal ini. Luar biasanya lagi, pada kondisi tersebut, Meg malah keluar dari dalam mobil dan mengaku bahwa ia adalah suaminya Lydia. Ya, sudah jelas dikarenakan Meg berkata kalau ia adalah suaminya Lydia, maka keberadaannya Max pun langsung dibuat menderita pada saat itu. Alhasil, Lydia yang baru saja melihat kejadian tersebut hanya bisa pergi tanpa berbicara satu kata pun. Sedangkan di sisi lain, Larry, Mo, dan juga Carly masihlah mengharapkan bayaran yang sudah dijanjikan oleh Lydia. Tidak tanggung-tanggung, mereka bertiga berniat untuk mengikuti Lydia sampai ke rumahnya. Dan dari situlah Lydia mulai mendapatkan kabar yang ternyata Meg tidak benar-benar meninggal, melainkan ia berada di rumah sakit serta harus dirawat karena memiliki luka yang cukup parah. Sayangnya, saat tiba di rumah sakit, mereka malah terlambat dan jam berkunjung tidak lagi dibuka. Merasa tidak kehabisan akal, seketika itu juga mereka bertiga langsung menyamar menjadi petugas medis. Setelah berhasil mendapatkan nomor kamarnya Meg, keberadaan mereka mulai dicurigai oleh salah satu resepsionis. Sampai-sampai mereka bertiga harus bersembunyi di suatu ruangan yang ternyata ruangan itu adalah kamar penyimpanan bayi. Staf ruangan yang melihat kehadiran mereka pun langsung menugaskan Carly, Mo, dan juga Larry untuk mengganti popok-popok bayi. Dan ketika si staf ruangan mulai kembali, mereka bertiga langsung kabur begitu saja dan tanpa disengaja mereka menemukan kamar dari Meg sendiri. Agar tidak ada orang lain yang masuk, Mo malah menggunakan pasien yang lain sebagai pengganjal pintu. Tapi bukannya buru-buru, mereka bertiga malah keasikan nonton TV serta tidak sadar sudah mengulur waktu. Di saat itulah, Meg langsung menyembunyikan dirinya setelah ia sadar bahwa kehadiran mereka bertiga akan membawa malapetaka. Sayangnya, usaha Meg harus berujung pada kesia-siaan dan kondisi di ruangan tersebut benar-benar kacau. Tidak lama kemudian, resepsionis yang tadi sengaja kembali lagi dengan membawa 2 orang polisi. Bahkan dalam kondisi seperti ini, salah satu polisi masih sempat dibuat pingsan oleh mereka bertiga. Tidak butuh yang namanya alat kejut, cukup dengan mengandalkan setrika panas, Mo mampu membuat si polisi tak berdaya sama sekali. Di ujung pelariannya, kali ini mereka tidak bisa lagi kemana-mana. Berada di rooftop, membuat ide cemerlang mulai datang secara tiba-tiba dan menyebabkan salah seorang pria harus tertimpa oleh mereka. Tapi siapa sangka pria yang baru saja mereka timpa itu adalah Teddy alias teman satu panti yang sudah diadopsi oleh keluarga Heather. Sedihnya, Nyonya Heather sudahlah meninggal dunia akibat kecelakaan dan hanya tersisa Tuan Heather seorang. Gara-gara pertemuan ini, Teddy langsung menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Namun, ajakan itu malah ditolak oleh Mo dikarenakan ia ingat kalau para suster sempat memberikan mereka sedikit uang.
Di sisi lain, fakta baru pun kembali terkuak setelah Teddy menjumpai istrinya yang ternyata adalah Lydia. Tentu saja, Teddy juga nggak sadar kalau istrinya itu sempat dibikin puyeng oleh Larry, Mo, maupun Curly. Singkat waktu, dengan modal yang ada, mereka bertiga sengaja membuka usaha baru yang berkaitan dengan ikan salmon. Tapi hebatnya, ikan-ikan tersebut justru malah ditanam serta disirami layaknya tumbuhan. Nggak cukup sampai di situ, usaha tersebut ternyata sengaja mereka lakukan di sebuah lapangan golf yang jelas-jelas masih terdapat para pengunjung. Dari situlah, karena sudah dianggap meresahkan, para polisi pun datang untuk menangkap mereka bertiga. Tapi lagi-lagi, kejaran itu tetap saja bisa dihindari oleh mereka yang kali ini malah masuk ke sebuah gedung dari pentas seni. Disitulah mereka saling bertengkar, yang dimana Curly bersama Larry mulai menyalahkan Mo karena sudah menolak sebuah tawaran dari Teddy. Hebatnya, setelah Mo ditinggal sendirian, ia malah mendapatkan apresiasi dari para juri yang sudah berada sejak pertengkaran tadi. Para juri itu menganggap kalau pertengkaran tersebut adalah sebuah pertunjukan drama komedi yang sangat-sangat memukau bagi para penonton. Ya, tidak ada yang menyangka, gara-gara hal itulah Mo mulai direkrut menjadi salah satu pemeran di dalam sebuah acara reality show terkenal. Ketenaran Mo juga secara tidak langsung dilihat oleh Lydia yang sedang menonton TV di dalam kamar. Begitupun dengan Larry dan Curly yang tidak sengaja melihat penampilan Mo di acara TV tersebut serta membuat mereka terheran-heran. Dari sini, Larry dan juga Curly tidak ingin kalah sampai-sampai mereka berusaha untuk meminta uang kepada ayahnya Teddy alias Tuan Heater. Sayangnya, Tuan Heater tidak bisa menuruti permintaan itu, apalagi ia mengaku kalau sekarang ini dirinya juga kekurangan uang. Di lain situasi, para pemeran yang ada di acara reality show tersebut mulai protes akan kehadiran Mo, yang dimana Mo sendiri sudah terlalu sering bermain fisik dan berujung para pemeran itu tidak sanggup lagi untuk berkolaborasi bersamanya. Pada saat itulah, Larry beserta Curly pun datang ke lokasi untuk menjemput Mo yang tidak lagi memiliki seorang teman. Sampai pada akhirnya mereka bertiga sudah tiba di kamarnya Teddy. Di situasi ini, Teddy pun langsung diberitahu bahwa istri beserta selingkuhannya sudah berniat jahat sedari lama. Tapi tiba-tiba, Mac juga hadir di kamar itu sambil menodongkan sebuah pistol kepada mereka. Begitupun halnya dengan Tuan Heater yang baru saja datang serta menodongkan pistol ke arah Mac. Hebatnya, ternyata semua ini merupakan rencana jahat dari Tuan Heater bersama Lydia, yang dimana Lydia juga merupakan selingkuhannya Tuan Heater, dan dengan kata lain selama ini Mac hanya dimanfaatkan oleh Lydia. Lalu ayahnya Teddy bilang kalau ia bisa kaya karena sudah menikahi seorang pengacara yang tidak lain tidak bukan orang itu adalah Nyonya Heater. Namun dikarenakan harta warisan Nyonya Heater sudah diberikan semua kepada Teddy, maka ia pun mempunyai hasrat untuk menguasai seluruh harta milik Teddy. Beruntung, entah bagaimana ceritanya, secara tiba-tiba Curly mengeluarkan seekor tikus dari dalam jasnya. Gara-gara hal tersebut, Mac langsung kehilangan kendali sampai-sampai mobil itu harus tercebur ke dalam danau. Saat berhasil keluar dari dalam mobil, ternyata para polisi sudah menunggu untuk menangkap Lydia beserta ayahnya Teddy yang dianggap sudah merencanakan sebuah pembunuhan. Ya, atas keputusan tersebut, legalah sudah hatinya Larry, Curly, dan juga Mo. Yang kali ini mereka bertiga memutuskan untuk kembali ke panti asuhan kesayangan mereka. Tapi ternyata panti asuhan itu sudah jauh berbeda dari yang sebelumnya dan semua anak terlihat begitu bahagia. Seketika itu juga terkuaklah bahwa panti asuhan ini baru saja dibantu oleh salah seorang produser dari sebuah program TV. Dan ia juga berkata akan melakukan kerjasama dengan mereka bertiga untuk menjadi pemeran di dalam acara reality show berikutnya. Dari situlah semua pun langsung berakhir dengan bahagia, begitu juga dengan Teddy yang sudah memiliki pasangan baru. Ya, pada intinya sih film ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Mau seberapa besar kekurangan kita, pasti di situ akan ada jalan apabila semuanya diawali dengan usaha dan juga doa. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film The Three Stooges 2012. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.